Dalam rangkaian operasi Senpi Musi 2024, Polres Oku Timur berhasil menyita 16 pucuk senjata api dan menangkap 2 pelaku. Polres Serang berhasil mengamankan 3 pelaku pencurian di toko sembako di sekitar gerbang tol Cikande, Serang, Banten. Polresta Barelang menggelar konferensi pers pengungkapan pelaku pembunuhan di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Dalam rangkaian operasi Senpi Musi 2024 yang digelar sejak 26 Juni hingga 11 Juli 2024, Polres Oku Timur berhasil menyita 16 pucuk senjata api dan menangkap 2 pelaku. Mulai pada tanggal 26 Juni 2024. Kapolres Oku Timur AKBP Kevin Leleuri menyampaikan dari total senjata api yang disita 14 pucuk dan 5 butir amunisi merupakan hasil serahan masyarakat melalui Polsek Jajaran. Sementara itu 2 pucuk senjata api dan 5 butir amunisi disita dari 2 tersangka berinisial P 30 tahun dan B 46 tahun. Menurut Kapolres Oku Timur, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kedua tersangka berprofesi sebagai petani. Senpi yang mereka miliki digunakan sebagai senjata untuk membela diri dan mengantisipasi dari ancaman. Lebih lanjut, Kapolres Oku Timur menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya pencegahan melalui pendekatan preemptif. Kapolres Oku Timur menghimbau masyarakat untuk terus mematuhi segala peraturan yang berlaku guna menciptakan kenyamanan di wilayah Polres Oku Timur. Mulai pada tanggal 26 Juni 2020. Polrestabes Surabaya menangkap bandar slot judi daring dengan omset 1 miliar rupiah per bulan. Bandar tersebut berinisial RA 25 tahun yang ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. Polrestabes Surabaya menangkap bandar slot judi daring dengan omset 1 miliar rupiah per bulan. Bandar tersebut berinisial RA 25 tahun yang ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono mengatakan, RA merupakan bandar dari penjualan chip dari sebuah aplikasi. Selain RA, penyidik unit Jatandra Satreskrim Polrestabes Surabaya juga menangkap 5 karyawannya, yakni ANH 37 tahun, AH 25 tahun, ASE 28 tahun, AW 42 tahun, dan DAK 42 tahun. Kepada penyidik, para pelaku mengaku menghasilkan 500 billion chip dari penambang pemain di aplikasi tersebut. Chip tersebut kemudian dijual kepada para penjudi melalui situs e-commerce seharga Rp65.000 per 1 billion chip. Dalam waktu sebulan, omset yang diraup dari hasil penjualan chip judi slot itu mencapai 1 miliar rupiah lebih. Diketahui kegiatan ini beroperasi sejak awal tahun 2022, tersangka RA pun mulai melakukan penjualan chip hingga pertengahan 2023. Tersangka RA mengaku ide menambang chip untuk dijual kepada para pemain judi slot didapat secara otodidak melalui internet. Akibat perbuatannya, kini para tersangka dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara serta denda mencapai 10 miliar rupiah. Dari Humas Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau menggelar konferensi pers pengungkapan pelaku pembunuhan di Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Kapolresta Barelang Kombes Pol Heribertus Ompusungu menggelar konferensi pers pengungkapan pelaku pembunuhan di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, bertempat di lobi Mapolresta Barelang, Selasa 16 Juli 2024. Dalam konferensi pers tersebut, Kapolresta Barelang didampingi oleh Kasat Res Narkoba Polresta Barelang, Kompol Satria Nanda, Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Cut Putri Amelia Sari, Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Giadi Nugraha, Kasih Humas Ibtu Donald Tambudan. Pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 5 Juli 2024 di Ruko Supplier Sintia Hasibuan, Pasar Perumnas Sagulung, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Pelaku berinisial JB, 25 tahun, berhasil diamankan oleh unit Reskrim Polsek Sagulung yang di-backup oleh Satreskrim Polresta Barelang. Kiri, mohon izin 1, 2, 3, 3, 2, 1, ke sebelah kanan Pak, mohon izin. Terima kasih juga untuk masyarakat yang mendukung Polri, ya, khususnya jajaran Satreskrim Polresta Barelang dengan adanya laporan polisi, ya, kemudian informasi di seputaran menyampaikan identitas pelaku, kemudian kita tracing, dan posisi yang kita dapat langsung bekerjasama dengan jajaran Polda, kemudian dengan Polda Sumut, dan bisa kita amankan pelaku di Medan. Jadi hasil dari otopsi hilangnya pernapasan karena dipukul di bagian. Polres Serang berhasil mengamankan 3 pelaku pencurian di toko sembako di sekitar gerbang tol Cikande, Serang, Banten. Dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku telah melakukan aksi kejahatannya di 20 lokasi. Di wilayah Kabupaten Serang, Tangerang Raya, dan Kota Cilegon dengan sasaran lokasi yakni toko kelontong dan kios beras. Ketiga pelaku berinisial ES berusia 45 tahun, MU berusia 26 tahun, dan SL berusia 44 tahun berhasil diamankan usai mencuri kios beras di Kampung Gorda, Serang, Banten pada Selasa 16 Juli 2024. Kasat Reskrim Polres Serang AKP Andi Kurniadi mengatakan ketiga pelaku dengan modus operandi membongkar gembok rolling door menggunakan gunting raja lalu mencuri isi toko dan membawa hasil curiannya dengan kendaraan losbak pada dini hari. Dan hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku penadah barang hasil curian. Mana ketiga orang ini melakukan modus yang pertama, siang hari mereka memantau toko, bagaimana keadaannya, kunci keamanannya seperti apa. Setelah dia anggap itu bisa dilakukan pencurian, pada malam hari sekitar pukul 1 sampai dengan subuh, mereka melakukan aksinya dengan cara memotong gembok di depan dan mengambil barang-barang berupa beras, popok bayi maupun susu. Untuk kelompok ini berfokus terhadap toko-toko atau agen-agen besar. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi berkomitmen beri jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah. Hal ini ditegaskan dalam konferensi pers bersama Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono di Mapolda Jateng. Sepanjang tahun 2024 bersama Satgas Mafia Tanah Mabes Polri, Polda Jateng mengungkap 5 kasus mafia tanah. Kasus dengan kerugian terbesar berada di Gerobokan dengan nilai kerugian mencapai 3,4 triliun rupiah. Kasus ini melibatkan pemalsuan akta otentik yang berkaitan dengan dunia usaha dan investasi di Kabupaten Gerobokan. Pengungkapan ini sekaligus merupakan yang terbesar secara nasional. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa penanganan kasus mafia tanah sangat penting untuk menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan menciptakan iklim investasi yang kompetitif.
AHY menjelaskan bahwa secara nasional tahun 2024 ada 87 kasus mafia tanah yang menjadi target operasi tahun ini. Dalam 5 bulan terakhir, beberapa kasus telah diungkap dengan total potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai 5,16 triliun rupiah. Kapolda Jateng menghimbau masyarakat untuk selalu waspada terhadap praktik-praktik ilegal yang terkait dengan tanah dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Ketua DPR pelapor mafia tanah PT Azam Laksana. Sebagai informasi, ternyata tersangka DPP juga adalah seorang residivis yang telah dipidana selama 2 tahun penjara dalam kasus perkara lainnya. Dari pengungkapan kasus ini, kami menyelamatkan potensi kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan negara senilai kurang lebih 1,8 miliar rupiah, termasuk hilangnya pendapatan negara dari BPHTB dan PPH. Saat ini berkas perkara kedua kasus itu statusnya sudah melewati tahapan P21 terhadap kasus DB. Tersangka sudah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Purwodadi. Sedangkan kasus tersangka DBP ini mirip-mirip, jadi agak rancu nih. DB lagi DBP. Ini nggak ada hubungan saudara ya? Oh, nggak ada ya. Saya ulangi, sedangkan kasus tersangka DBP sudah masuk dalam tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum. Kita mengetahui bahwa nyidik kasus tanah itu tidak gampang. Artinya tidak ada di kewilayahan, kayak Polres itu nggak punya bantah ya. Yang ada bantah di tingkat Polda, sehingga Pak Menteri segala kasus pertanahan di wilayah pasti kita ambil alih dan kita backup. Karena satu, tidak hanya mafia, tetapi cara penyidikannya beda dengan penyidikan tindak pidana umum. Di situ ada warkah, biasanya warkah tanah itu susah dicari Pak. Jadi silsilah tanah, warkah, apalagi nyidik pertanahan ini kan ada keperdataan yang harus tuntas baru pidananya kita tuntaskan. Nah, ini yang biasanya sangat berlarut-larut, sehingga peran Polda Jawa Tengah sudah saya warning ke Kasat Serse, kemudian apalagi di Krim bahwa kita tidak boleh main-main, equality before the law, kacamata kuda terus kepada mereka, sehingga anggota kita tidak masuk angin apalagi instansi lain. Jadi benturan kita diantaranya Pak Menteri adalah apabila kita ada instansi lain yang terlibat, apalagi notaris ya, itu ada asosiasi yang kita itu penyidikannya susah, benturan dengan peraturan mereka, akhirnya penyidikan tertunda. Makanya penyidikan kasus tanah itu sangat lama, berlarut-larut, bahkan ada tersangka. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.